Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat dosen pembimbing saya, Pak Guntur, yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan laporan magang 1 semester di 7-Inch. Sebelumnya, saya Sophie Nursanti Khairunisa dengan NIM 67012130093. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Perancangan Desain Antarmuka Pengguna UI UX penyedia jasa pada aplikasi Makeover ID berbasis website. Yang mana di dalamnya yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, analisis sistem, dan hasil analisis. Latar belakang. Dalam era modern, tampil rapi dan menarik telah menjadi kebutuhan tiap orang. Tata rias wajah atau make up tidak hanya sekedar penunjang penampilan, tetapi juga telah menjadi bagian rutinitas hidup terutama bagi kaum wanita. Di era digital yang berkembang pesat, industri kreatif mengalami pertumbuhan yang signifikan. Fotografi dan videografi menjadi aspek penting, terutama dalam bidang multimedia. Begitupun seiring peningkatan kesadaran akan penampilan yang didukung oleh teknologi membuka peluang bisnis di industri kecantikan. Maka dari itu, solusinya yaitu membuat aplikasi berbasis website Makeover ID yang menyediakan layanan make up, photoshoot, dan video shoot dengan memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pemesanan dan transaksi serta menciptakan kenyamanan bagi penyedia jasa layanan. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana menyediakan rancangan antarmuka pengguna yang baik dan efisien untuk membantu dan mempermudah penyedia jasa dalam mengelola jasa layanan. Maka solusi yang ditemukan adalah membuat tampilan antarmuka pengguna UI penyedia jasa yang mudah dipahami untuk membantu mitra dalam memasarkan layanan jasa melalui Makeover ID. Tujuannya yaitu membuat desain tampilan antarmuka pengguna UI yang dirancang secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kenyamanan pada pengguna dalam memasarkan layanan jasa, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Selanjutnya yaitu analisis sistem. Yang pertama ada penyesuaian tugas dengan proyek, yang mana sistem pekerjaan disesuaikan dengan proyek dan kebutuhan, memastikan pengembangan sistem sesuai tujuan proyek. Kemudian dikomunikasikan dan alur pekerjaan. Alur pekerjaan melibatkan informasi ke mentor untuk menghindari kesalahan dan memastikan proyek sesuai kebutuhan. Kemudian pentingnya komunikasi tim. Komunikasi yang baik antar tim memastikan sistem aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan user dan klien. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu metode design thinking. Yang pertama ada empathize. Di tahap empathize yaitu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai project maupun kebutuhan user. Yang pertama yaitu bisa berkonsultasi dengan mentor, yang kedua bisa berdiskusi dengan tim UI UX atau desainer yang lainnya. Kemudian yang tahap yang kedua ada define, yaitu mengumpulkan semua informasi yang udah diperoleh dan melakukan pengamatan terhadap informasi tersebut untuk mengetahui ide apa saja yang cocok dan menarik. Tahap selanjutnya yaitu ada tahap ideate, yang mana perancangan ide solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang telah divalidasi dari proses empathize dan define sebelumnya. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap prototype, membuat alur interaktif yang menunjukkan bagaimana proses desain dari awal sistem sampai dengan akhir. Untuk selanjutnya itu ada diagram aktivitas. Diagram aktivitas adalah sebuah diagram yang menggambarkan seluruh aliran aktivitas dalam sebuah sistem. Yang pertama ada activity diagram login. Pengguna masuk ke halaman login, kemudian mengisi username dan password, mengklik tombol login, autentikasi data. Jika data sesuai, maka masuk ke halaman dashboard, dan jika tidak sesuai, maka harus mengisi username dan password kembali. Terus selanjutnya itu ada activity diagram permintaan ACC. User harus masuk ke dalam halaman dashboard terlebih dahulu, kemudian masuk ke halaman permintaan ACC, dan memilih antara menerima atau menolak permintaan tersebut. Jika menerima, maka akan tampil halaman pop-up diterima, dan jika ditolak, maka tampil pop-up ditolak. Dan yang ketiga ada activity diagram kelola jasa. User harus membuka halaman dashboard, kemudian membuka halaman kelola jasa, dan user mengklik tombol tambah jasa, dan harus menginput form data informasi jasa layanan, yang mana isinya itu mengisi nama produk jasa, deskripsi jasa, harga, dan foto produk. Kemudian disimpan dan data disimpan di sistem, kemudian produk jasa ditampilkan. Dan yang keempat ada activity diagram profile. User membuka halaman profil, kemudian mengisi nama pengguna, nama, alamat, email, nomor telepon, dan kata sandi, kemudian mengklik tombol simpan,
Jika data sesuai, maka data berhasil disimpan. Jika tidak sesuai, maka harus mengisi kembali. Kemudian tampil pop-up profil berhasil disimpan. Untuk selanjutnya yaitu ada use case diagram. Use case diagram membantu dalam menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem sehingga memudahkan dalam memahami bagaimana sistem berfungsi. Di sini aktornya itu ada mitra, kemudian berinteraksi dengan use case login, dashboard, profile, pesanan, kelola jasa. Dashboard, profile, pesanan, dan kelola jasa itu include dengan login, kemudian login include dengan register, register include dengan validasi data. Di sini ada permintaan ACC dan pemasukan, extend dengan dashboard, dan use case data invoice, extend dengan pesanan. Di sini ada deskripsi fungsionalitas, yang mana ada 7 fungsionalitas, ada login, register, dashboard, permintaan ACC, pemasukan, pesanan, profile, dan kelola jasa. Kemudian ada deskripsi fungsionalitasnya sebagai berikut. Untuk selanjutnya itu hasil analisis. Untuk hasil analisis yaitu tampilan mockup. Yang pertama di sini ada halaman login, kemudian ada halaman sign in. Untuk selanjutnya yaitu di sini ada halaman dashboard. Di halaman dashboard terdapat beberapa fitur yaitu permintaan ACC, pemasukan, jumlah pesanan, dan juga jasa yang ditawarkan. Di sini jika mengklik pemasukan maka tampil ke dalam gambar halaman pemasukan. Nah, di sini terdapat saldo yang masuk. Kemudian selanjutnya ada halaman permintaan ACC, ada beberapa customer yang mengajukan permintaan pesanan, kemudian mitra bisa menerima atau menolak. Jika menerima maka tampilkan pop-up berhasil diterima, namun jika ingin ditolak maka di sini harus memilih dulu alasan penolakan, kemudian baru menampilkan pop-up berhasil ditolak. Untuk selanjutnya yaitu ada halaman pesanan, yang mana di sini bisa dilihat semua pesanan yang sedang diproses dan juga yang sudah selesai. Untuk yang sedang diproses, maka di sini tampil yang masih diproses, kemudian yang sudah selesai, dan bisa memfilter tanggalnya untuk melihat tanggal berapa. Dan di sini bisa diklik detail, yaitu menampilkan invoice. Kemudian bisa di-download invoice tersebut dan menampilkan pop-up berhasil di-download. Untuk selanjutnya yaitu ada halaman profile. Di sini menampilkan informasi data dan bisa mengubah kata sandi, ubah nomor telepon, ubah email. Dan jika telah berhasil, maka tampil pop-up profil berhasil disimpan. Untuk selanjutnya yaitu di sini ada gambar halaman kelola jasa, yang mana di sini adalah portofolionya mitra yang bisa menambahkan jasa baru dengan menambahkan foto jasa, informasi nama jasa, kategori jasa, harga jasa, dan deskripsi jasa. Jika disimpan, maka akan tampil dan muncul halaman detail informasi jasa sebagai berikut. Untuk selanjutnya itu prototype, mungkin untuk saat ini masih belum bisa ditampilkan karena masih dalam tahap proses. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.